Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia, padahal sama-sama satu brand, yaitu Ini menandakan bahwa bos-bos Malaysia itu tahu bahwa gaji ini adalah hal paling penting yang harus diketahui oleh calon pekerja. Sementara bos-bos Indonesia itu tahu bahwa gaji ini penting, tapi tidak ditulis di sana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan poster lowongan kerja Indonesia dan poster lowongan kerja di Malaysia. Seperti apa perbedaannya? Ya. Kemudian, seperti apa perbedaan persyaratan kerja yang dicantumkan atau yang ditulis dalam poster lowongan kerja Indonesia dan Malaysia. Jadi, di sini nanti saya akan menampilkan poster lowongan kerja beserta persyaratan kerja yang ditulis di dalamnya dari brand atau perusahaan yang sama yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Oke, sebelum membahas itu, mari kita tonton video berikut ini. wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia, padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Nah, itulah perbedaan poster lowongan kerja Indonesia dan Malaysia. Bahkan ini juga pernah dibahas oleh akun Instagram Malaysia yang pernah memposting tentang perbedaan poster lowongan kerja Indonesia dan Malaysia dengan brand yang sama-sama Mixu gitu ya. Oke, saya lihat postingannya ya. Di sini dia memposting poster lowongan kerja Indonesia dan Malaysia dari brand Mixu ya. Dengan caption di bawahnya, bersyukur syarat-syarat kerja kat Malaysia tak sesusah di Indonesia. Poster iklan jawatan kosong Mixu di Malaysia lebih ringkas dan telus dengan maklumat jelas seperti gaji, waktu kerja, lokasi, dan jawatan yang ditawarkan. Sebaliknya, poster di Indonesia menekankan syarat kurang relevan seperti ketinggian dan penampilan tanpa maklumat penting. Pendekatan profesional di Malaysia lebih berkesan menarik pemohon, sementara di Indonesia, keutamaan yang kurang fokus pada kompetensi teras boleh menghakis kepercayaan pemohon. Oke, saya tampilkan lebih jelas lagi ya perbedaan kedua poster ini. Poster lowongan kerja dari brand yang sama. Ya, kita lihat yang versi Malaysia. Sangat simpel sekali, sederhana sekali, dan to the point. Ya, langsung kepada posisi yang diperlukan, service crew. Kemudian ada gaji ditulis jelas antara 1.500 hingga 1.700 ringgit. Kemudian jam kerjanya dan hari liburnya. Seminggu masuk 5 hari gitu ya, berarti 2 hari libur. Sementara kalau kita lihat yang versi Indonesia, aduh ya, dilihat saja posternya itu udah bikin pening ya, apalagi kalau sudah membaca persyaratan kerja yang ditulis. Ya, pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal umur 25 tahun. Jadi, laki-laki yang tingginya 165, perempuan yang 150 itu tidak boleh mendaftar di sini. Dan umurnya kalau sudah melebihi 25, jangan mendaftar di sini. Tidak akan diterima ya, tidak masuk kualifikasi. Kemudian berpenampilan menarik. Harus menarik ya, harus seksi, harus langsing kalau perempuan, kalau yang laki-laki harus proporsional, tidak boleh gendut mungkin, dan tidak boleh pendek ya, harus menarik. Karena ini akan dijadikan model di perusahaan itu, di brand itu. Lanjut, pendidikan minimal harus SMA atau sederajat. Di bawahnya SMA tidak boleh.
berpengalaman di bidang F&B, food and beverage, domisili Dagu dan sekitarnya, ramah, jujur, teliti, dan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan, harus mampu bekerja di bawah tekanan ya. Oke, kita lanjut ke poster lowongan kerja yang lain dari brand yang sama, dari perusahaan yang sama. Lanjut kepada Pizza Hut ya. Pizza Hut Indonesia dan Pizza Hut Malaysia sama-sama membuka lowongan kerja, dan bagaimana perbedaan posternya dari kedua negara ini ya. Oke, kita lihat yang versi Malaysia aja dulu ya. Rider and Service Crew, saya baca yang bawah aja karena saya cari posisi yang sama dengan lowongan kerja di Indonesia. Di sini ditulis jam kerjanya full time dan part time. Kemudian dicantumkan gaji, lanjut umurnya 18 tahun ke atas, artinya 18 tahun ke atas itu boleh mendaftar, tidak ada maksimal usianya ya. Kemudian lesson B2, atau dalam kurung rider ini mungkin bagian mereka yang hantar atau mengambil barang ya, harus ada surat izin mengendara SIM kalau di Indonesia. Oke, kalau kita lihat yang versi Indonesia dengan posisi yang sama, server ya, server ini saya rasa sama dengan service crew. Kualifikasi pria atau wanita usia 18 sampai 22 tahun. Kalau umur 23 jangan daftar, nggak diterima. Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Tinggi badan minimal pria 160, wanita 150 cm. Lagi-lagi tinggi badan dijadikan persyaratan. Kemudian berpenampilan menarik, harus ya penampilan ini jadikan persyaratan ya. Lanjut bla 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 bla, berkas-berkas di bawahnya ya. Ini aduh. Oke. Lagi-lagi tidak ditulis besaran gajinya berapa di sini ya. Jam kerjanya juga tidak ditulis. Oke, lanjut kepada poster lowongan kerja yang lain. Sekarang GNT Indonesia dan Malaysia. Poster lowongan kerjanya yang versi Malaysia, lagi-lagi paling atas ditulis gaji ya. Besaran gajinya ditulis paling atas. Kemudian di bawahnya tidak begitu penting ya, tidak begitu penting, makanya ditulis kecil-kecil. Kemudian poster lowongan kerja versi JNT Indonesia, lagi-lagi ya, lagi-lagi banyak banget yang ditulis, bikin pening kepala nih. Pria, pendidikan minimal SMA sederajat, usia minimal 18 dan maksimal 70 tahun. Aduh, ditulis lagi ya, minimal dan maksimal usianya. Berpengalaman di bidang ekspedisi, berorientasi pada target, bla 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 bla. Saya juga males nih membaca kualifikasinya nih, soalnya banyak banget ya. Oke, lanjut kepada poster lowongan kerja yang lain. Di sini lowongan kerja sebagai security atau satpam atau keselamatan atau keamanan, begitulah. Nah, kalau kita lihat versi Malaysia, di sini ditulis lagi-lagi gaji ditulis paling atas ya, Rp1.800. Kemudian laki-laki dan perempuan had umur 20 sampai 50 tahun. Di sini ditulis ya batas umurnya ya. 50 tahun paling tinggi. Tidak perlu berpengalaman. Bagus juga, kemudian ditulis jam kerjanya dan hari liburnya. Sementara kalau lihat versi Indonesia dengan lowongan kerja sama sebagai security, persyaratan umum laki-laki usia antara 30 sampai 40 tahun. Sangat berbeda ya. Jadi kalau di bawah umur 30 sampai di atasnya 40 nggak boleh melamar nih. Pendidikan minimal SMA atau SMK, sehat jasmani rohani, memiliki SKCK terbaru, tinggi badan minimal 160 cm proporsional. Lagi-lagi tinggi badan dan dijadikan sebagai persyaratan kerja. Dan di sini lagi-lagi tidak ditulis jam kerjanya, hari liburnya, serta gajinya tidak ditulis. Padahal gaji itu ya hal yang paling penting ya dalam lowongan kerja, tapi di Indonesia itu tidak ditulis. Dari sekian banyak lowongan kerja, poster lowongan kerja yang saya baca tadi itu tidak dicantumkan besaran gajinya, padahal itu yang paling penting ya, yang harus diterima informasinya oleh pelamar. Tetapi itu malah tidak ditulis di poster kerjanya. Sementara kalau kita lihat yang versi Malaysia, semua poster lowongan kerja yang tadi kita lihat bersama-sama itu ditulis besaran gajinya, bahkan ditulis di paling atas.
Nah, itu dia perbedaan poster lowongan kerja Indonesia dan Malaysia dari brand yang sama. Ya, kita sama-sama melihat sendiri tadi secara jelas begitu nampak perbedaan di antara keduanya. Kalau poster versi Malaysia itu lebih simpel, lebih sederhana. Namun walaupun sederhana itu sangat informatif sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pelamar kerja, informasi yang ditulis di sana. Sementara kalau poster versi Indonesia itu sangat ribet. Semua persyaratan kerja ditulis di sana. Bahkan persyaratan kerja yang ditulis itu tidak penting, ya, tidak sesuai. Masa iya mau melamar restoran harus berpenampilan menarik, harus dibatasi umurnya. Kemudian perbedaan yang sangat mencolok di antara poster keduanya adalah yang mana poster lowongan kerja versi Malaysia, besaran gajinya itu selalu ditulis, bahkan ditulis paling atas. Sementara versi Indonesia tidak ditulis. Dari sekian banyak poster yang kita baca tadi itu tidak ada satupun yang mencantumkan besaran gajinya. Ini menandakan bahwa bos-bos Malaysia itu tahu bahwa gaji ini adalah hal paling penting yang harus diketahui oleh calon pekerja. Sementara bos-bos Indonesia itu tahu bahwa gaji ini penting, tapi tidak ditulis di sana, gitu ya. Selanjutnya, hal yang paling mencolok perbedaannya adalah kalau di Malaysia jam kerja itu selalu ditulis, ya. Sementara di Indonesia itu tidak ditulis jam kerjanya, dimulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian hari liburnya tidak ditulis. Sementara di Malaysia selalu ditulis, karena itulah yang paling penting dalam dunia kerja, gaji dan jam kerja. Sementara di Indonesia, hal-hal tidak penting ditulis, dimasukkan dalam persyaratan kerja seperti harus berpenampilan menarik, harus berumur sekian, tinggi badannya harus sekian. Itu kan tidak penting dalam dunia kerja, kan intinya kita punya loyalitas, kita rajin, disiplin dalam bekerja, kan itu intinya ya. Tapi kenapa dalam setiap lowongan kerja itu hampir selalu ditulis, dimasukkan dalam persyaratan kerja. Itulah perbedaan poster lowongan kerja dan persyaratan kerja di Indonesia dan Malaysia. Anda boleh simpulkan sendiri. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.